Pemirsa Indonesia, MOP lovers yang berbahagia, dalam sebuah statement Quran di surat ke-16, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taquluna lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hadza halalun wa hadza haramun. La taftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Mata'un qalil walahum 'adzabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa MOP Lovers yang tersayang, Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aminau di Cermin Ramadan. Tentunya Ami tidak sendiri, Ami ditemani oleh rekan Ami, yaitu Jeffrey Diko. Waduh. Amin ya Allah. Amin. Apa-apa dong ya kan? Ya, amin, Itu kan amin. doa. Amin, amin. Sama saya Bobby Maulana. Oke, Ami hari ini ditemani oleh Kak Bobby. Bobby Maulana. Di episode kali ini kami akan menemani kalian dengan cerita dan tausiah Islam selama bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, tadi di awal kita sudah mendengarkan ya, Insya Allah nih guru kita Ustadz Agus Darmawan. Kita kan berdua nih, bertiga. Iya. Jangan sampai terlupakan ini. Iya, tidak akan. Oh iya, sesepuhnya di sini. Ada Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz tadi di awal sudah membacakan surat An-Nahl dari ayat 116 sampai dengan 119 nih, ya kan? Iya. Nah itu ayat itu intinya menceritakan tentang halal dan haram, Pak Ustadz. Iya. Nanti juga kita akan membahas mengenai mubah dan juga makruh. Baik. Kalau gitu langsung aja kita ke sesi ngobrol-ngobrol tanya jawab kali ya. Iya, Boleh nggak nih Pak Ustadz? Yang ngasih pertanyaan siapa dulu nih? Alhamdulillah, tanya saya sehat sekarang ya, berkah dunia akhirat Ya, ya. Bapak Jadi kan? doa sendiri aja. Pak Ustadz, Baik. saya tuh mau nanya Pak Ustadz kabarnya gimana? Baik. Cuma kayak kalau Pak Ustadz gini, Pak Ustadz kebiasaan kalau nanya sendiri jawab sendiri. Iya. Saya udah biarin. Jadi banyak burung terbang di awan, Cakep. Hinggap satu di pohon mangga, Cakep. enak. Lihat Agus Darmawan, cakep. Cakep. Insya Allah ahli surga. Ya. Amin. Kan buat sendiri. Baik. Iya. Masya Allah. Pak Ustadz tadi Pak Ustadz sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Nah, kalau ngomongin halal dan haram nih Pak Ustadz. Iya. Ini kan tidak pernah ada habisnya ya. Baik. Manusia itu selalu dihadapkan pada yang namanya halal dan juga yang namanya haram. Betul. Nah, kalau menurut pandangan seorang Pak Ustadz sendiri mengenai hal ini seperti apa? Iya, kata Nabi, Ya. pemirsa MOP lovers yang tersayang, Betul. kata Nabi Ya. bahwa al halal bayin, wal haram bayin. Merinding saya. Halal itu jelas nyata, konkret, daun nampak buah, dan haram juga nyata. Nggak ada tuh yang remeng-remeng. Oh, ini hukumnya apa? Remeng-remeng, nggak ada ya. Kak Bobby ya, kemudian juga Kak Ami yang tersegalanya deh. Dan hari ini Ramadan kita ngebahas tentang halal haram ya, kemudian makruh, kemudian juga mubah. Yap. Tapi sebelumnya saya membahas dulu tentang Ramadan ini sebagai bulan kawah cara di muka, peleburan dosa. Amin. Di tune up kembali, tujuannya motivasinya la'alakum tattaqun, jadi insan yang mutakin. Ya, Insya Allah. baik. Halal nyata, haram itu nyata. Betul. Pernyataan Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Gitu. Oke, seperti Kak Ami, itu. ya, dan Kak Bobby. Ya. Kak Agus, Ustadz Agus, lepasan juga bilang Kak. Tapi Pak Ustadz dari surat Al-Nahl ayat 116 sampai 119 yang tadi Pak Ustadz sudah bacakan, Ya. bagaimana tafsir atau penjelasan ayat tersebut dalam bab halal haram? Iya, di sini Allah kan tadi menyatakan tuh, saya ulang kembali bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala taquluna lima tasifu alsinatukum al-kadzib hadza halal wa hadza haram ya la taftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Di sini dijelaskan tuh penafsirannya bahwa dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu. Memang lidah tuh tak bertulang, tak berbekas kata-kata.
tinggi gunung 1000 janji. Lain di mulut, lagu tuh jadinya. Jadi di sini jangan kemauan lidahmu. Sebab makalah Arab mengatakan waqad yurja li jar'i syaifi bur'un wala bur'un li majruh lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati. Hendak kemana obat dicari? Wah, Aduh. di apotek nggak jual tuh. Di apotek nggak ada. Sini sek. Allahu Akbar. Lanjut, Sat. Selanjutnya pemirsa MOP lovers yang tersayang bahwa kamu jangan berkata-kata dusta bahwa ini halal, ini haram dan semaunya kamu. Wah, kalau kamu berkata ucap seperti itu, mengada-ada kebohongan terhadap, nah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung, nggak akan berkah. Berkah kan tahu? Berkah tahu ya? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan berkah. Jadi buat apa? Oh, gaji 5 juta sebulan nggak berkah. Lebih baik 100 juta tapi berkah. Itu setuju banget. Kirain mau 100.000 tapi berkah tuh 100 juta. Kembali. Alhamdulillah. Itu penafsirannya. Itu penafsirannya. Jangan kamu mengada-ada dengan kebohongan Iya. atau dengan pendustaan. Itu ciri orang munafik. Benar. Betul. Makanya halal haram jangan kau permainkan. Harus berdasarkan Quran dan hadis. Iya, baik. Ya, nah ini Pak Ustadz, saya mau nanya juga nih berbicara tentang halal haram. Iya. Ini kan tidak terlepas dari hal yang kita konsumsi nih. Iya, iya. Yang paling dekat ya, halal haram nih makanan Iya. boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Iya, gitu. iya. Nah, apakah betul jikalau kita memakan makanan yang haram Betul. secara sengaja ya, itu akan berpengaruh terhadap akhlakul karim kita, terhadap tindakan kita? Mohon izin Kak Bobi, Ya. ya, juga Kak Ami. Ami, ya Ya. Allah. Secara psikis, Psikis. ya, Ya. itu mempengaruhi apa yang kau makan. Darah, makan, sorry dimasak oleh sang istri, jadi dari benda-benda, maaf, atau hasil yang haram. Masak kita makan, jadi darah daging. Sorry, ada kata sperma ovum suami istri. Betul. Kau bersatu, jadi janin, Yap. membesar. Sorry, kemudian 9 bulan lahir. Iya. Jangan salahkan anak kalau tuh anak durhaka padamu. Dari hasil yang tidak halal, kau berikan buat keluargamu. Secara psikis, kejiwaan itu, merinding saya, bisa mempengaruhi apapun gerakan-gerakan kamu. Jadi malah jadi pemberani yang maaf ya, yang tidak baik. Jadi segala tindak tanduknya tidak lillahi ta'ala jadinya ya? Betul. Jadi kalau orang-orang yang tadi yang saya bilang mendapat keberkahan, jadi walaupun sedikit juga menikmati tapi halal, Bersyukur. thayyibah. Bersyukur. Kan kalau syukur itu kan ditambah sama Allah. Nikmatnya. Betul nggak? Betul. Kalau nggak bersyukur, azab Allah. Makanya pemirsa MOP Love yang tersayang, terutama kaum suami, syukuri akan nikmat istri yang sudah ada di rumah. Betul. Kalau kau syukur akan nikmat istrimu yang ada di rumah, nanti Allah akan Tambahkan rezekinya. Rezekinya. Kok istrinya? Kan belum Rezeki. selesai. Allah kan tambah lagi rezekinya. Nanti Allah tambahkan rezekinya untuk istri di rumah, Untuk istri di rumah. untuk anak, Ya. atau untuk perdaganganmu perjuangan. Oh, Amin. nikmat sekali. Lain wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur tambah, nggak syukur azab Allah Sangatlah sangat pedih. pedih dan sakit. Bisa mempengaruhi. Makanya harus jangan sampai coba-coba kau makan yang haram. Berarti Jangan sampai. intinya bukan cuman jenis makanannya aja, Bukan. tapi juga hasil dari mana mendapatkan makanan tersebut ya. Betul sekali, betul Proses sekali. mendapatkannya. Begitu Ustadz Bobi, cakep. Wah, cakep. Robi alam. Aduh, Iya. sangat menarik nih. Juga Ustazah Ami, cakep. Amin. Sangat menarik kalau ngomongin halal dan haram. Iya, Tapi baik. selain itu juga ada kita mau membahas tentang makruh, ya kan? Iya. Yang dimana kita sedang di bulan puasa ini. Ami mau nanya, Iya. apa aja sih yang menjadikan puasa kita itu menjadi puasa makruh gitu? Kalau makruh itu kan yang tercela, nggak terpuji. Kalau dilaksanakan memang nggak dosa, tapi ditinggalkan, nah berpahala. Berpahala. Contohnya puasa nih, sorry banget nih, kita umpama kumur-kumur, tuh, atau kita lagi berkumur-kumur kebanyakan ya puasa, atau kamu berenang, menyelam, atau sikat gigi, Nah itu, ya. odolnya yang banyak tuh. Oh, Saya udah dikit, Kadang-kadang- airnya yang banyak. Kadang-kadang wudhu kumur-kumur, pura-pura kumur-kumur, ditelan. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi
Contoh kita buka puasa makan jengkol, kemudian makan pete, kan jadi bau tuh kamar mandi atau masjid, ya toilet masjid kita. Tapi kalau umpama ada resepnya, kalau kamu makan jengkol yang makruh atau makan pete yang membaukan, kalau mau nggak bau gampang. Gimana? Itu atau lenca itu. Lenca. Oh, yang bulat ya? Oh, yang bulat kecil, lenca itu 2 saja. Kamu taruh di 2 hidung, itu nggak bau mudah-mudahan ya. Ketutup nggak kehirup, ya bener juga sih. Emang nggak bau tapi kita nggak hidup juga kalau gitu. Tutup pakai lenca hidungnya. Allah Akbar. Jadi itu hal yang makruh ya. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa rokok juga makruh ya. Iya. Tapi ada juga mengatakan haram. Bagi perokok berat ya memang sih kenapa jadi makruh, ya itu bisa jadi kanker paru, kanker mulut ya. Tapi semoga sehat bagi perokok-perokok yang ya pokoknya saya nggak sebut deh ya. Nanti ini lagi ya. Tapi merokok itu juga yang dikatakan makruh bisa menimbulkan keberanian. Iya, jadi manfaatnya menimbulkan keberanian. Berani apa tanya dong? Berani apa? Berani ngutang gitu. Iya. Kalau nggak ada duit. Iya, kalau nggak punya duit. Nggak Ya, punya duit. gimana? Ini Pak Ustadz, berarti menurut pandangan Ustadz nih ya, Ya. tujuan daripada makruh itu apa? Karena ketika mungkin dilakukan juga tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan kan mendapat nih. Ya. Menurut Pak Ustadz itu tujuannya apa? Kayak orang ngerokok nih, kan nggak dilarang, tapi boleh-boleh aja gitu. Gimana? Kak Bobi kami, ya. itu karena kebiasaan. Kebiasaan. Mereka tidak mau meninggalkan, bahkan saya lebih baik tidak makan 1 minggu. Waduh. Ketimbang saya nggak merokok 1 hari. Kalau sudah kebiasaan dan seterusnya, makanya akan sesuatu yang sorry banget. Itulah yang dibilang makruh, tapi it's okay gitu kan. Ya karena ya kebiasaan kita. Tapi susah juga untuk meninggalkannya karena udah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya semoga kita ya Agus Darmawan alhamdulillah ya nggak ngerokok gitu ya. Berarti Ustadz Bobi ngerokok ya? Iya. Kadang-kadang lah. Berarti pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu kembali lagi pada diri kita ya. Iya. Makanya ada kata men proposis God disposis. Waduh. Bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Betul. Tetapi manusia juga penentu akan surga neraka, akan kebaikan keburukan kan? Kenapa? Karena manusia diberikan otak, rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi, itu diberikan nurani sama Allah, diberikan nurani, naluri, nalari, semua Allah berikan kekayaan buat kita. Luar biasa. Dan itu pemirsa MOP lovers yang tercinta, yang terkasih, itu tergantung kepada kita semua. Makanya ibda bin nafsik, mulai dalam jiwa kita dan jiwa Anda masing-masing. Ini Ramadan kesempatan yang memang sungguh tasihu. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Kan begitu. Ya, amin. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan sehat nggak sini? Ada. Tapi udah nyamber kemana-mana saya. Ustadz, ini baik. Mungkin bisa begini juga Pak Ustadz ya. Baik. Kalau misalkan orang sudah terlanjur melakukan makruh, misalkan merokok atau biasa memakan makanan yang bau, mungkin yang tidak disukai oleh Rasul, misalkan gitu ya. Berarti intinya kalau itu sebatas bisa mengatur dalam porsi yang tepat, tidak berlebih-lebihan, artinya tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan berarti ya gitu ya. Iya. Jangan pun yang makruh. Yang halal, yang mubah saja kan, makan nasi mubah tuh. Betul. Ya, oke ya. Minum kan mubah tuh, Betul, boleh ya. Betul. Tapi kalau kamu berlebihan bisa jadi haram. Apalagi yang makruh tadi. Ya, betul. Jadi yang namanya kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kalian semua, minum kalian semua, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu adalah temannya setan. Oke. Semakin menarik ya. Semakin banyak pertanyaan dari kami dan Kak Bobi nih. Dan melebar kemana-mana. Iya benar. Karena saking serunya Pak Ustadz. Jadi keluar dari struktur. Gak apa-apa, yang penting asik. Tapi terarah. Betul, yang penting terarah. Tapi bukan hanya Ami dan Kak Bobi aja yang ingin bertanya-tanya. Ada beberapa MOP lovers yang juga mempunyai pertanyaan untuk Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menjawab. Dari Alma Viana. Oke, Alma Viana bertanya, banyak pendapat yang mengatakan tentang hukum merokok ini makruh. Nah, lo tadi. Kan? Terus dia bertanya, namun ada juga yang berpendapat bahwa merokok ini haram. Bagaimana menurut Ustadz Agus sendiri untuk Pak Ustadz sendiri? Dua pilihan berarti ya? Dua pilihan. Makruh atau haram? Kenapa dikatakan makruh dan haram? Pemirsa MOP Love yang tersayang,
kita punya izin, punya pola pikir, kalau itu memang menyehatkan, ya, kalau itu memang ada manfaat buat kita. Maaf nih, saya nggak nyindir nih pemirsa ya, MOP lovers yang tercinta. It's okay, no problem kalau itu menyehatkan. Tapi kalau itu, maaf, menyakitkan jiwa kita, diri kita, ya stop. Tapi kalau memang ada manfaat, tapi orang-orang Jawa tuh ada kiai tuh, kiai sepuh. Udah sepuh banget. Dia ahli kitab. Dia bisa ngarang kitab kalau dia ngerokok. Kalau nggak ngerokok, dibuntu. Oh. Oke. Sambil. Langsung. Yang namanya ilham datang. Tapi hebat juga tuh rokok ya. Tapi emang banyak juga orang seperti itu. Beberapa kayak teman Ami bilang juga, dia penulis lagu, aku nggak bisa nulis lagu kalau nggak sambil nyebat. Kalau kata orang sekarang kan, nggak bisa ngerokok. Tapi mirip sama saya tuh. Wah. Saya gitu juga. Oh iya? Kalau yang ngerjain sesuatu sambil ngerokok, ilham datang, Ilham Rahmadi. Ya, lewat. Lagi duit rokok. Iya. Jadi Masya Allah, pada saat ini kalau dikatakan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ya terserah atau memang tergantung pada kita yang menyikapinya. Kembali ke pribadi masing-masing. Iya, betul sekali. Oke. Ada selanjutnya lagi nih pertanyaannya. Dari Aura. Katanya, Pak Ustadz, dulu saya pernah bekerja secara riba. Setelah saya mengetahui dan sadar, saya ingin membersihkan harta riba ini. Bagaimana caranya ya Ustadz, agar harta saya bersih dari harta haram tersebut? Wow. Oke. Ada satu ayat Quran mengatakan, ya min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka si kaya. Kita nggak tahu apakah dari riba, apakah dari dia boleh nabung. Ambil harta mereka si kaya tuh ya untuk membersihkan jiwa maupun raga, jiwa raga, membersihkan harta benda kita sendiri. Kalau harta benda kita memang kotor, perbanyaklah kita bersedekah. Kita nggak tahu benda yang mana kotor itu. Karena udah lama, udah termakan, mungkin perbanyak kita bersedekah jariah, perbanyak kita berzakat, perbanyak kita bersosial, perbanyak kita mungkin menyumbang buat masjid, buat anak yatim piatu, ya. Ini kan musim Ramadan, ini kan musim keberkahan, musim pahala yang begitu sampai nomor soim ibadah. Berlipat-lipat ya Ustaz? Iya, kami ya, Kak Bobby, nomor soim ibadah, tidurnya orang puasa aja ibadah loh. Benar. Betul. Wasum tu tasbih, diamnya tasbih. Diamnya aja, daripada ngomongin orang, mendingan kita bertasbih. Nah, Ramadan diamnya tasbih. Wasum tu tasbih, wa amalhu mudha'af. Amalnya aja dilipat gandakan. Kemudian wasum tuhu, kemudian wa amal mudha'af, kemudian yang terakhir wa dzambu maghfur, dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang riba udah kita husnuzan kepada Allah, semoga harta benda saya ini bersih. Makanya perlu ada zakat mal dan zakat fitrah dan zakat lainnya. Siap. Oke. Amin. Insyaallah. Nah, kemudian Pak Ustaz berbicara dan jauhkan riba. Jauhkan itu benar. Jauhkan riba. Riba itu kan gue pinjam dong 1 juta. Balikinnya 1.200.000, 1,5 juta, nah itu riba. Tapi kalau kesepakatan ini hadiah buat kamu, itu pun tidak memaksa, itu tidak riba ya. Jadi melahirkan benda-benda yang nilainya utuh, beranak jadi bla bla bla, itu namanya riba. Tapi dengan memaksa. Dengan memaksa, tidak dengan kesepakatan gitu Ustaz. Nah, Ustaz ini bicara lagi masalah halal dan haram lagi nih, selalu berdampingan. Gimana kalau misalkan ada seseorang niatnya sebetulnya baik? Inamal amalunya baik nih, niatnya baik, halal lah gitu ya. Tapi ketika melakukan niatnya itu tidak baik, misalkan dia ingin membiayai sekolah misalkan, kemudian ketika tidak punya uang, akhirnya dia jual beli obat-obatan terlarang misalkan. Tidak boleh. Tetap itu haram jatuhnya ya, walaupun niatnya baik. Sesuatu kebaikan, jangan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang baik sama yang jelek, yang buruk, yang batil. Kalau dia bercampur hak, kebaikan dan keburukan, nah nanti sorry ya, timbulnya keburukan semua. Andai kata saya membersihkan baju dengan air yang kotor, kotor nggak? Ikut kotor. Kotor. Atau baju saya bersih nih, bersih dari toko nih, dari toko saya cuci dengan air yang kotor, jadi kotor juga. Nah kalau niat kita nggak baik untuk kebaikan, nah akhirnya jadi buruk. Jadi buruk. Jadi kalau peribahasanya gara-gara nilai setitik rusak susu
Iya, sepanci. Ya, itu lebih enak. Baskom, bak mandi. Betul sekali. Sebelanga. Sebelanga. Oke, Pak Ustadz, saat ini kan kita lihat. Sebentar. Innamal a'malu binniyat. Betul. Sesungguhnya, sesungguhnya itu segala sesuatu harus dengan niat. Dan niat itu membuahkan sesuatu dari niat itu. Betul. Maaf ya, kalau niatnya baik, sebentar. Sorry, ada kelamaan sedikit. Nggak apa-apa. Manja, ini Quran. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mendatang kebaikan, Allah ganti 10. 1, 10. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat keburukan, dia akan terbalas saat itu dia berbuat kejahatan. Paham nggak maksudnya? Paham. Saya mau nyumbang buat masjid. Itu sudah nilai 10 tuh. Apalagi dengan satu ekspresi atau implementasi, realisasi, aplikasi, langsung kita bersedekah. Gue mau nyolong nih. Belum ada tuh dosa untuk nyolong itu. Belum ada tuh. Belum. Pas ngambil baru dosa. Paham ya? Terhitung kejadiannya berarti ya? Itu Quran mengatakan. Terhitung kejadian. Begitu Islam mengajarkan kita, tetapi jangan nyolong. Jangan nyolong. Iya, jadi haram nanti. Oke. Kecuali nyolong hatinya ke Ami boleh kan? Jangan juga. Jangan dong. Udah ada yang punya. Belum ada yang punya. Belum ada yang punya. Oke, selalu menarik kalau membahas. Saya punya temen tuh namanya Kak Bima, orangnya baik, senyum aja tuh. Nah, itu baik tuh. Oke. Masukkan ya. Ada orang senyum juga ngeri juga ya? Ya karena senyum tuh kan ibadah. Benar. Apalagi saya punya bos. Ya, Ayah Ruben. Waduh. Orangnya, bercahaya, cakep. Ya. Pemirsa, amplop jangan banyak. lupa coblos nomor coblos. Enggak. Coblos nomor Ramadan. Iya, betul. Oke, sepertinya banyak sekali pertanyaan dari Ami dan Kak Bobi setelah MOP Lovers juga. Tetapi sayangnya waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Tapi bisa nggak kalau Pak Ustadz memberikan motivasi untuk MOP Lovers semuanya tentang hal-hal yang sudah kita bahas? Ya, bisa. Pemirsa MOP Lovers yang terkasih, tersayang, tercinta, tersegalanya. Ramadan ini sebagai bulan yang memang perbuatan dosa, dilebur dosa kita. Mungkin 11 bulan kita berbuat rona, 11 bulan kita berbuat noda, dosa, macam-macam deh. Maka 1 bulan ini jiwa kita, Masya Allah, merinding sana, dicune up kembali, digodok, dicuci, ditempa, di-upgrading untuk tidak kita mengambil hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat. Apalagi subhat itu dak mayaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang enggak ragu. Ramadan tempatnya. Ayo pahala, dan insya Allah piala Ramadan, barang siapa yang bisa metikuntu melatih dalam taman suci Ramadan, maka di penghujung taman nanti kita akan mendapatkan piala citra dari Allah, yaitu la'allakum tattaqun dan insan-insan yang mutakin. Berkah dunia akhirat. Jangan lupa tuh panteng terus tuh. Ya, YouTube-nya di MOP Lovers ini. MOP channel ya. Kita kasih tahu juga buat pemirsa. Pemirsa, sorry. Enggak apa-apa, yang bener. Bener pemirsa ya. Buat MOP Lovers. MOP Lovers. Pemirsa MOP Lovers. Udah itu ada tengahnya lah. Plus my darling. Plus my darling. Ini yang suka buka puasa berlebih-lebihan, beli makanan A, B, C, semua diborong, lupa. Permata. Nyinggung saya. Tapi jangan lupa bacaannya Allahumma lakasumtu, bukan Allahumma lakatubruk. Tubruk aja semua. Jangan berlebih-lebihan, kalau nggak habis disedekahin udah jadi pahala lagi. Benar. Ya, jadi berikan kepada orang-orang di masjid buka puasa. Itu ahli sorga. Ahli sorga. Oke. Wah, luar biasa pembahasan hari ini. Sangat memberi kita ilmu, wawasan baru juga ya kan. Oke, MOP Lovers, itu dia pembahasan mengenai hukum halal haram dan makruh mubah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus Darmawan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, MOP Lovers. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih pemirsa MOP Lovers semua sudah menyaksikan episode Cermin Ramadan hari ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ustadz kita. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Juga Ustadz Bobi, makasih. Amin. Panggil Ustadz jadi nggak enak. Amin. Waduh. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, Ami mau ngingetin juga, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di Cermin Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.